bersyukur Tuhan, kami masih Kau berikan kesempatan untuk ini ya Tuhan. Bapa, mungkin ada teman-teman kami yang masih di perjalanan, yang masih belum sampai, Kau lindungi, Kau sertai, agar bisa sampai di sini Tuhan, selamat tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih Yesus, biarlah Engkau yang beracara dari awal hingga akhir, biarlah Engkau menjaga setiap kami, karena malam ini Tuhan, kami dedikasikan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Yuk kita bangkit berdiri, siap memuji Tuhan. Amin. Oke. Sebelum memuji Tuhan, senggol kanan kirinya bilang semangat memuji Tuhan. Oke, semangat memuji Tuhan. Senggol ya kok saya jungkrak no. Oke. Mempesonaku, Kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita, Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji nama-Mu. Dari hatiku mengalir pujian bagi-Mu, oh sukacita, Roh-Mu hadir di sini. Rohani menari, memuji di hadapan-Mu Yesus, sukacita, Roh-Mu hadir di sini. La 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 haleluya la 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 la. Kita mulai dari awal. Kayamu pesonaku, Kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Asik. Kau buang semua gelisah, Kau beriku sukacita, Kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji nama-Mu. Dari hatiku mengalir pujian bagi-Mu, oh sukacita, Roh-Mu hadir di sini. Dan ku menari, memuji di hadapan-Mu Yesus, sukacita, Roh-Mu hadir di sini. Sekali lagi, dari hatiku, dari hatiku mengalir pujian bagi-Mu, oh sukacita, Roh-Mu hadir di sini. Dan ku menari, memuji di hadapan-Mu Yesus, sukacita, Roh-Mu hadir di sini. Angkat tangan, lala, la 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 haleluya
la 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 Rohmu hadir di sini. We want. Senggol kanan kiri bilang tertawa terus ya gitu. Oke. Let's go. Besar anugerahmu, ajaib perbuatanmu, asik, yang telah kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akanmu, akan kebaikanmu. Hidup baru yang beri, kau telah ubah ratapku jadi tarian, hapus segala dosa dan masa laluku. Kini ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, oh, oh, oh. Sekarang ku bernyanyi, oh, oh, oh. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaanmu, sorak kemenangan, oh, 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 oh. Kau berikan bagiku, oh, 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 oh. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Besar anugerahmu, ajaib perbuatanmu, yang telah kau nyatakan bagi diriku. Ku kagum akanmu, akan apa? Hidup baru kau beri, kau telah ubah ratapku jadi tarian, hapus segala dosa dan masa laluku. Kini ku jadi lebih dari pemenang. Oh, oh, oh. Ku bernyanyi, oh, oh, oh. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaanmu, sorak kemenangan, oh, oh, oh. Ku berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Oh, oh, kok nyambung lagu sing tadi. Sekarang ku bersuka, oh, oh. Sekarang ku bernyanyi, oh, oh. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaanmu, sorak kemenangan, oh, oh. Kau berikan bagiku, oh, oh. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Aduh, kasih tepuk tangan buat Tuhan dulu. Aduh, silakan duduk, silakan duduk.
Nyambung lagu sing tadi ternyata. Oke, silakan bernafas dulu. Welcome home buat yang baru datang. Mari kita memuji Tuhan. Karena Tuhan baik, Tuhan sudah setia buat kita. Mulai dari dulu sampai saat ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yesus, kemuliaan, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan, berkati hidup. Katakan dengan lembut sekali lagi, Yesus, Yesus, kemuliaan, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Katakan bersama-sama. Segala pujian syukur bagi-Mu. Engkau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Katakan Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu. Amin. Pulihkan ya Tuhan. Yesus, kemuliaan, berkati hidup kami. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Engkau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, syukur bagi-Mu, hanya bagi-Mu. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Sekali lagi katakan, segala pujian hanya bagi-Mu. Segala pujian, syukur bagi-Mu. Amin. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah
Yesus, ku menyembah. Mari sembah Dia. Engkau layak disembah, pujian dari kami hanya untukmu. Yang datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Sikialalala papa papa sikialalala. Mari sembah Dia. Karena Engkau yang layak disembah. Kasih setiamu kepada kami. Haleluya. Ya Tuhan, sekianlah kasih setiamu Yesus kepada kami. Sekianlah sembah Dia, sembah Dia. Sekianlah segala pujian syukur bagimu. Amin. Kau hadir dalam hidupku, kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Katakan, Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, Yesus, ku menyembahmu. Kau selamanya kami menyembahmu Tuhan, karena Engkau yang layak disembah. Engkau Allah kami yang besar, Engkau yang termulia. Sikialalala palala 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 sikialalala sikialalala sikialalala. Haleluya. Sikialalala palala 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 sikialalala. Namamu kami tinggikan. Amin, amin, amin. Yesus, selamanya kami menyembahmu Tuhan, karena Engkau Allah kami yang besar Tuhan. Sekialalala. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agung.
Kau Allahku yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona, segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku aku. Katakan sekali lagi, Kau Allah yang besar. Amin. Ajaib dan mulia ya Yesus. Kau selalu membuatku terpesona, segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan ya Tuhan. Sekali lagi, yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona, segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku. Sekali lagi dengan lembut katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Amin. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona, segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Amin. Haleluya. Selamanya kami memuliakan-Mu. Engkaulah yang dipuji. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami memuji nama-Mu Yesus. Karena selamanya Engkau Allah kami. Kasih setia-Mu tidak pernah pudar oleh waktu. Engkau setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Biarlah Tuhan pujian ini Tuhan menyenangkan nama-Mu Tuhan. Karena memang Engkau yang layak dipuji Tuhan. Yang menyertai setiap kami Tuhan, waktu demi waktu Yesus. Karena kami nggak bisa Tuhan tanpa-Mu Tuhan. Hidup kami bergantung padamu Tuhan. Jangan suruh kami bergerak Tuhan jika Engkau tidak menyertai kami. Biarlah kami duduk diam Tuhan, menunggu jalan-jalan-Mu dibukakan ya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan, kesaksian-kesaksian Tuhan yang mau kami dengar setelah ini Tuhan, biarlah berpusat dan memuliakan nama-Mu Yesus. Beracaralah di tempat ini Tuhan, biar setiap kami, hati kami menjadi tanah yang subur, yang siap untuk menerima taburan firman. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan bersama-sama, amin.
Amin. Halo, shalom semua. Halo, Kak Rista. Kak, ayo sharing Kak. Sudah lama tadi tak sharing. Ya? Yang lain dulu Kak. Sharingnya tiap Senin. Kalau tiap Jumat gak sharing. Repot Kak Rista ini. Cerita-cerita. Yuk siapa yang mau kesaksian atau Kak, kalau sharing? Senin Vero nggak ada Kak. Nggak dengar Kak, Vero Kak. Ayo Kak, dengar Kak. Yang lalu ceritanya apa Kak? Kak Rista golek posisi. Atau cara putus-putus gak ngerti. Iya. Kak, jadi sharing Kak Rista. Oh, enggak. Pas Kak, kasih yang lain dulu. Oke. Thank you Kak Rista. Oke. Aku dulu ya. Yang lain boleh berpikir dulu mau sharing apa. Oke. Puji Tuhan. Udah denger ya? Jadi hari Rabu kemarin itu kan aku ada event wedding. Jadi aku nge-MC event wedding siang hari. Jadi lunch bukan dinner. Biasa aku datang, terus ada Lunglung juga waktu itu, jadi Lunglung tak ajak. Terus ketemu dengan IO, briefing. Biasa MC kan di briefing pasti. Sebelum ngomongin acara, mereka cerita dulu soal keadaan si manteni ini. Mereka cerita bahwa, waduh, pusing wes pusing. Apa? Si manteni ini di hari H mau batal no merit. Di hari H loh ini. Jadi ceritanya adalah sebelum hari H, seminggu sebelumnya, seminggu atau 10 hari lah, itu mereka wis announce di grup vendor batal merit. Yes, seminggu. Kurang lebih 10 hari lah, 10 hari announce batal merit, langsung leave dari grup. Kaget dong vendor. Kurang 10 hari loh ini. Ya kan? Kurang 10 hari. Waduh, apa? Terus diurus sama IUE, diurus sama IUNE. Berapa hari? Jadi merit dan jadilah kita TM, ya kan, technical meeting. Oke, beres. Oke, puji Tuhan. Jadi gitu kan. Briefing hari H, balik lagi. Sing lagi ngomong kayak aku batal wis merit wis gak sido merit wis. Apa? Singkat kata ceritane, jadi dua orang ini beda suku bangsa. Iya kan? Satu suku bangsa dan budaya. Iya kan? Satu warga keturunan, ya kan? Satu orang sini gitu ya. Nah, oke. Tapi bisa pacaran 2 tahun lebih, 3 tahun gitu kan. Sampai tingjing, sampai mau merit. Mestinya dari awal itu jadi masalah kan harusnya nggak sampai 3 tahun ya. Iya kan? Tapi sama-sama Kristen. Sama-sama Kristen. Singkat kata, keluarga si cewek ini nggak setuju kalau cowoknya itu orang Indonesia, gitu ya. Terus karena nggak setuju, mungkin agak merendahkan. Nah, karena merasa direndahkan, keluarga si cowok juga marah. Wes, lek kayak gini kamu nggak usah kawin. Karena gengsinya, ya kan, merasa direndahkan. Lek misalnya kamu tetap kawin, kamu tak coret dari kakak. Nggak tak anggap anakku lagi.
Wih. Wis keluar ya memang ya. Iya benar. Putus hubungan katanya. Itu dikatakan pada waktu hari H. Isa bayangno enggak? Hari H itu kan biasanya ada acara temu manten, itu kan peluk-pelukan lebih sama papa, itu kan acara yang emosional ya. Bukan kayak gini kan gitu kan. Ini ya emosional sih gitu. Gitu kan. Terus singkat kata dia bilang ke ini apa ya? Aku bingung, aku pusing antara keluargaku atau istriku. Aku rasa kok mau tak batal loh. Aduh, ya apa ya? Aduh, ya apa ya gitu kan. Terus akhirnya ya wis tetap jadi. Cuman dengan latar belakang seperti itu, Ioni ini ngomong wis pokoknya kok anggapan event ini ndang cepet mari wis. Wis pokoknya ojo kakek ngomong ya kan. Nang cepet mari. Ajur ya kan. Nah, padahal sebagai MC untuk menjadi MC acara wedding ini kan harus ngangkat acara. Ya kan? Harus mengeluarkan kata-kata yang manis, kata-kata yang sedap didengar kayak gitu kan. Kan bukan kata-kata yang enggak sedap kan gitu. Ya kan? Aku bingung, jujur aku bingung. Terus aku mau ngomong apa gitu ya. Mau ngomong apa gitu kan. Aduh, bingung aku ya apa ya. Terus kok nanti biasanya habis wedding kiss biasanya kan ada cicat. Ya kan? Ada sedikit di interview gitu kan. Dulu ketemu nih apa, senengnya apa. Gak usah gitu. Langsung gitu kan. Pokoknya nang cepet mari. Aduh. Bingung aku karena biasanya itu kan, kok nanti acaranya angkatan ya ben rame. Wah, semangat ya kan. Ini enggak, kode kamu lek mbak no pujian, mbak no praise, gak usah seneng-seneng. Ya apa cara ya kan? Oke, wis lah, gak tau wis gak ngerti. Aku siap-siap, aku nyiapno apa gitu-gitu itu. Terus aku mikir, ya apa ya cara ya? Terus akhirnya acara dimulai, ya wes aku welcome speed, sapa mari itu aku welcome speed. Terus di dalam hatiku ini kayak ada sing ngarahno ngomong, wes pokoknya hajaran kata-kata sing positif, hajaran yang sesuai firman Tuhan, malah bikinan lebih semangat, lebih baik daripada sing lu biasain. Oh gitu ya Tuhan. Siap. Jadi malah tak sengaja ya aku. Ceritanya malah tak sengaja. Aku malah ngomong ya kan. Puji Tuhan, hari ini hari Rabu 7 September 2022 ya kan. Tian dan siapa namanya aku lupa. Tian dan BK. Tian dan BK sudah masuk, sudah diberkati dalam pemberkatan nikah yang kudus di gereja ini tanggal sekian kan ya kan. Wis mari gitu tak omong. Dan kita percaya apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan gitu. Ya kan? Apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Amin. Tambah tak tekeno ya tapi aku. Tambah tak tekeno ya. Wis PN gitu. Aduh, PN gitu kan. Terus mari dia masuk, aku tambah ngomong, wah ini benar-benar acara yang dinantikan sekali oleh dua keluarga besar gitu kan. Padahal mama papanya mukanya mencureng gitu. Aduh, ya kan harus banyak senyum ya kan dipersiapkan dengan matang ya kan. Foto dulu gitu. Aduh, ya kan terus oke, kita sekarang berdoa, kita minta tuntunan Tuhan atas kedua pasangan ini. Saya panggilkan pendeta ini. Wes pokoknya tak hajar kata-kata yang positif. Terus kan ada sesi cutting cake, penggoresan tar, ya kan penggoresan tar itu kan ingat ya, momennya itu kan setelah mereka suap-suapan, mereka menyuapkan kepada mama papa. Nah, iya kan ini gitu kan. Nah, waktu si anaknya menyuapkan ke papai dewek atau mame dewek nggak jadi masalah. Sing jadi masalah kan menyuapkan ke silang, ke mertua, ya kan.
habis bukan disuapin sih. Oh ya disuapin terus dikasih gitu ya. Habis digituin kan anak perlu dicium. Ya kan tambahin. Oh, ini adalah momen mereka berterima kasih ya kan, sudah dididik dari awal dan sekarang mereka bukan lagi dua keluarga tapi menjadi satu keluarga ya kan, yang diciptakan oleh Tuhan, dan kita berdoa yang terbaik ya untuk dua pasangan ini. Pokoknya tak sengaja tak hajar tapi kata-kata sing positif, dan ya apa ya, kayak nggak langsung tuh kayak aku oke, lu tak doano entah apapun yang terjadi ya kan sebelumnya, tapi kan saat ini lu wis masuk dalam pernikahan, lu kan wis diberkati ya kan, jadi ya mau nggak mau lu harus stay di pernikahanmu dan lu harus komitmen. Pada waktu itu wis mari lu datang, wih, anu ya, bener-bener apa namanya, dia ngomong apa ya, istilahnya itu tugas kita di mana-mana gitu. Ngomong soal firman Tuhan, ngomong soal kebaikan Tuhan, itu harus di mana-mana ya. Yes. Apapun yang kita lakukan pokoknya harus sesuai firman Tuhan. Oh iya, ya wis akhirnya apa ya? Ya akhirnya sih waktu peluk-pelukan deh mama papa itu aku melihat ada tangisan. Ada apa ya, terharu, ada koyok, aku nggak tahu ada pemulihan apa enggak ya, cuma sing pasti itu ada tangisan, ada kayak duh kok kayak gini gitu loh, dan mama ya nangis gitu loh. Jadi aku kayak melihat dari yang mukanya mencureng ngamuk jadi nangis gitu loh. Jadi aku ngomong ya wis, maksudnya ya apa ya, belajar dari situ itu apapun keadaan kita, apapun kerjaan kita, misalnya kita ketemu dengan orang-orang yang seperti itu, sing kita rasanya kita bisa dikasih waktu dan tempat untuk kita bisa menguatno mereka, why not? Gitu kan? Yes, dengan apapun yang kita bisa lakukan, kita lakukan. Gitu loh. Nah, lanjut lagi acara sing tadi. Acara sing tadi ini juga aku diberkati juga. Jadi tadi aku juga ada event tapi tinggi. Aku nge-MC. Dan di acara ini aku rodok, what? Serius ta? Apa? Karena sing pertama dia minta doa berkat di doano MC ini. Aku serius gitu ya kan. Gitu. Di doano MC ini. Oh iya. Ya wis lah, oke ya kan. Ya wis oke. Kristiani atau Kristen? Ya wis oke, beres. Kok tapi sebelum doa dikasih pujian dikit boleh gue ya? Dikasih pujian dikit gitu. Dikasih pujian. Ya wes, oke. Ini Coach Denny belum datang ini. Coach Denny belum datang ini. Lek Coach Denny datang, dia sing tak suruh doain. Ya kan? Jadi ceritanya tadi itu Coach Denny adalah salah satu keluarga. Cuman belum datang gitu kan. Jadi ya wes aku doa, aku akhirnya sebelum doa aku nyanyi terima kasih Yesusku, itu loh, ya kan? Nyanyi selesai, waktu nyanyi itu aku ngeliat sing engagement nangis, sing tunangan nangis gitu kan, karena sebab hari ini Tuhan adakan gitu kan, dia nangis, mamanya ya nangis gitu, mamanya nangis. Nah, apa ya, aku cuma ngeliat kayak ya berarti kayak sampai nangis berarti kan tersentuh, kan tersentuh. Terus aku kayak ya kabar baiknya setelah acara dia langsung ngomong kok nanti kita deal-dealan soal weddingku ya, ya itu kabar baiknya ya kan, kabar baiknya itu yang ku nantikan gitu kan. Itu yang ku nantikan, cuman sing tak ambil itu adalah saat kita punya kesempatan untuk memuji Tuhan, kita bisa doano orang dimanapun itu, waktu dan tempatnya kapanpun, apapun profesi kita, kalau kita dikasih kesempatan, ya wis kita lakukan gitu kan. Siapa tahu itu jadi apa ya? Itu jadi berkat buat mereka gitu kan. Itu jadi berkat dan mereka bisa terima jamaah Tuhan. Ya kayak gitu sih yang tak alami. Semoga menjadi
berkat buat kita semua. Thank you. Luar biasa sharingnya. Coba dikonfirmasi ke Coach Denny tadi, iparnya nangis karena suaramu atau zaman Tuhan? Iya. Perlu di WA ini rasanya Denny. Oke, ya, kita langsung firman ya. Kita doa dulu ya. Sebelum firman. Firman kita doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, Kau kumpulkan kami semua ya Tuhan, hari ini ya Tuhan, untuk melakukan ibadah JG ya Tuhan, urapi ya Tuhan, untuk teman-teman yang datang secara onsite maupun online, bahkan untuk teman-teman yang hari ini mungkin mereka nggak bisa hadir ya Bapak, jagai kesehatan mereka semua ya Tuhan Yesus, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu, urapi hamba-Mu ya Tuhan, menyampaikan kebenaran tentang firman-Mu, taburi setiap hati ya Bapak, untuk mau diajar dan untuk mau dibentuk. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Hari ini temanya perfect God in imperfect family. Jadi kan setiap keluarga itu kan pasti punya nggak perfect lah. Intinya kan gitu ya, setiap orang nggak ada orang yang di dunia ini perfect, jadi ya setiap keluarga itu pasti ada celahnya. Terus termasuk juga keluarga tokoh-tokoh yang ada di Alkitab. Nah hari ini aku mau sharing firman dari keluarganya Yakub. Dari keluarganya Yakub itu ada itu kan panjang ya. Yakub itu kan perjalanannya panjang, dari Kejadian 27, nanti dia endingnya itu di 49 meninggalnya. Jadi kurang lebih kayak storytelling CGKid saja ya. Ya, terima kasih. Jadi gini, itu kan dari awal mulanya kalau Yakub itu kan dia itu anaknya Nabi Isa. Ya, Nabi Isa itu nikah sama si Ribka, itu udah nikah 20 tahun, ceritanya di Alkitab ya. Nanti kalau enggak ini bisa dibaca ulang. Jadi dia itu nikah sama Ribka 20 tahun, enggak punya anak, karena Ribkanya itu kalau di Alkitab ditulisnya dia mandul. Terus habis itu Isa ini doa, terus habis itu dibukakan. Terus langsung lahir itu kembar, si Esau sama si Yakub. Setelah mereka married 20 tahun. Itu ada jadi kelahirannya Esau Yakub itu ada di Kejadian 25. Nah, kalau dilihat dari cerita-ceritanya, Ishak, Ribkah buat mereka ini didik Esau sama Yakub. Kalau di Alkitab itu mereka itu diceritakan bukan teladan orang tua yang baik. Karena apa? Karena si Ishak dan Ribka ini mereka kayak punya anak manjanya sendiri. Jadi anak kesayangan sendiri. Ishak itu suka sama Esau. Si Ribka lebih sayang sama Yakub. Nah, terus habis itu cerita di bawah-bawahnya itu di Kejadian 25 ayat 29 itu Esau jual hak kesulungannya ke si Yakub. Ya. Terus habis itu setelah dia jual hak kesulungan, terus ya, si Ribka koalisi bahasa aku ya. Ribka ya koalisi nggak apa-apa lah ya. Koalisi sama si Yakub buat nipu papanya sendiri. Tujuannya apa? Karena waktu itu Ishak itu bilang ke Esau, kamu pergi cari daging buruan, kasih ke aku buat aku makan, nanti setelah aku makan kamu tak berkati. Nah itu si Ribka dengar, jadi mamanya sendiri itu dengar,
Dan dia kasih tahu ke Yakub, papa ini gini. Jadi kamu nanti ini ya, sekarang kamu ke dia, ke itu ambilin ternaknya, nanti aku sing masak, bawain ke si Ishak biar kamu diberkati. Nah, itu mamanya sampai kayak gitu. Jadi bisa dibayangkan kan keluarga mereka itu seperti apa. Nah, setelah itu kejadian si Yakub akhirnya bisa nipu si Ishak. Di kejadian 27 itu Ishak kasih blessing ke Yakub bukan ke Esau. Gitu. Nah, setelah dia kasih blessing ke Yakub, Esaunya datang. Esaunya datang, Papa ini kaget. Loh, lah tadi saya kasih blessing siapa? Oh, itu si Yakub, gitu kan. Nah, singkat cerita si Yakub itu Esaunya marah, terus habis itu dia itu kan dendam sampai di hatinya itu dia bilang mau bunuh si saudaranya sendiri, saudara kembarnya sendiri. Akhirnya Yakub itu lari ke Mesopotamia. Di Mesopotamia nanti dia ketemu Laban itu saudara mamanya. Terus habis gitu dia suka sama si Rahel. Nah, ini ceritanya. Suka sama si Rahel. Rahel itu anaknya Laban. Jadi Laban ini punya, diceritakan di Alkitab itu dia punya 2 anak perempuan, Lea sama Rahel. Nah, kalau di Alkitab itu ditulisnya itu di Kejadian 29 ayat 17. Ada kecepatan juga ya. Agak kecepatan. Nanti tak tulis ulang. Kejadian 29 ya di ayat 17 itu cerita ditulis di Alkitab. Dibilang gini, Lea tidak berseri matanya, sedangkan Rahel elok sikap dan cantik paras. Berarti kan lebih cakep mana? Lebih cakep Rahel kan daripada si Lea. Nah, ceritanya si Yakub ini mau memperistri si Rahel karena dia lebih cantik parasnya, lebih elok sikapnya ya kan. Nah, sama si Laban dibilang, iya boleh, tapi kamu harus kerja di tempatku 7 tahun, baru tak kasih itu anakku, gitu kan. Singkat cerita, dia sudah kerja 7 tahun, bahkan dibilang di Alkitab itu 7 tahun nggak kerasa, cuman kerasa beberapa hari. Jadi bayangkan dia itu falling in love-nya itu sampai gimana, sampai dia itu merasa nggak ada, 7 tahun itu nggak ada artinya, dia nungguin setiap tahun, bulan, jam itu nggak ada. Jadi 7 tahun itu kayak cuman hitungan hari langsung sabet gitu. Langsung saking dia itu kepinginnya memperistri si Rahel. Nah, kejadian di ayat yang ke-23, 29, kejadian 29 ayat 23 sampai 25 itu ceritanya si Yakub sudah married, tapi dia tuh nggak ngerti kan. Jadi cerita dibuka ya, kejadian 29 ayat 23. Gini, ayat 23 ya. Ayat 22 deh. Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnya lah Lea anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula Laban memberikan Silpa budaknya perempuan kepada Lea anaknya itu menjadi budaknya. Ayat 25. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea, dan berkatalah Yakub kepada Laban, apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja kepadamu? Mengapa engkau menipu aku? Nah, ini cerita, ini rada aku nggak ngerti. Ini di Alkitab itu kan gini, kalau kita berimajinasi ya, tanggal 20, ayat 23-nya itu kan dia malam. Terus ayat 25-nya langsung pagi. Tapi langsung pagi ini nggak ada percakapan Yakub sama si Lea. Jadi langsung percakapan Yakub, dia pagi bangun, terus ketok Lea, terus habis itu Yakub berkatalah Yakub kepada Laban. Berarti kira-kira kalau kamu bangun dari pagi, terus itu ketok noleh, loh kok Lea, bukan Rahel. Terus habis itu dia keluar, terus marah-marah sama Laban, kira-kira perasaan si ini, Lea itu, ya apa, jadi Lea itu kan kayak baru bangun tidur, sakit ya dah. Suakit dulu, sing David bisa bilang suakit itu gak di kejadian.
Bayangno si Lea itu ya, hari pertama, malam pertama tuh ya, malam pertama merit, ditoleh ambek suami ini, dia mek kaget, aku nggak ngerti sih ya, aku tuh bilang apa ya, bisa, loh kok kamu, nah, kan bisa gitu kan, loh kok kamu, loh kok bukan Rahel kan gitu, jadinya kan dia itu kerasa, loh kan gitu kan, kayak jadi, aku nggak membayangkan Lea itu ya, dari awal kan seharusnya sudah tahu kalau Yakub itu sukanya sama si Rahel, tapi sama si Laban itu sama papanya malah Lea yang dimajukan. Terus habis gitu berarti kan Lea itu ada rasa tertolak di hatinya pasti kan. Jadi kayak dia itu kayak dibuang sama papanya, juga dibuang sama suaminya. Nah, kalau zaman dulu itu kan perempuan sama laki-laki itu kan laki-laki itu kayak ya perempuan itu kayak gini, misal ya, kalau kita lihat ceritanya si Naomi aja, dia kalau sudah suaminya nggak ada, anaknya laki nggak ada, sudah dia nggak punya siapa-siapa. Nah ini ya sama, hal yang sama dengan si Lea. Padahal suami ayahnya hidup, tapi kayak dia itu suami dan ayahnya nggak ada buat dirinya, buat hidupnya itu nggak ada karena hidup tapi ditolak. Itu kan berarti kan kayak nggak ada, mereka itu nggak eksis meskipun tubuhnya itu ada, tapi mereka nggak ada di sana buat bantuin si Lea kan. Nah, dari sini saya belajar dari si Lea ini bisa akhirnya dia bisa menerima dirinya apa adanya, bahkan dia bisa mengubah kesedihannya dia menjadi pujian buat Tuhan. Kok bisa? Kok tahu ceritanya dari mana? Ada di Alkitab. Saya nggak mengarang. Jadi di ayat berikutnya, di ayat 31, 31. Nah, Kejadian 29 ayat 31 ditulis gini, ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Jadi ini ceritanya ya, hari pertama Yakub sudah protes sama mertuani, terus mertuani bilang, ya wis tak kasih no nanti si Rahel, tapi tunggu ya, 7 hari pernikahanmu digenapi dulu, nanti tak kasih si Rahel. Udah bayang no, hari pertama suaminya sudah minta istri kedua, ya toh. Terus habis gitu selama 7 hari pernikahan, kalau Yakub mungkin menanti Rahel 7 tahun buat menikah itu kayak hari-hari, bisa dibayangkan Lea nunggu 7 hari pernikahan cuman buat syarat itu kayak bertahun-tahun ya kayak ya. Karena dia itu kan pasti kayak bukan menanti, kayak dia itu di pikirannya kan pasti suamiku ini nggak suka aku, suamiku itu lebih suka si Rahel, kan pasti kayak gitu kan. Nah, tapi si Lea itu ya bisa mengubah ratapannya dia itu jadi pujian. Kalau aku lihat dari si Lea itu kayak gini, Rahel itu dicintai, tapi dibuat mandul sama Tuhan. Lea itu nggak dicintai, tapi dari Lea, anak Yakub yang pertama, kedua, ketiga, keempat nantinya lahir. Nah, yang aku pribadi itu dapatnya, kalau kita itu ingin punya feel blessed, bisa merasakan berkat, jangan minta yang lebih-lebih, tapi bersyukurlah dulu kekurangan apa yang ada di kekurangan kita kayak gitu. Nah, Lea itu punya 4 anak cowok. Dari Ruben itu dibilangnya ada, setiap anaknya itu dia ada kayak artinya gitu loh. Kalau di sini itu ke ayat 32, Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Jadi dia itu kayak jaga hatinya dia, Tuhan melihat kayak gitu kan. Terus habis itu yang anak kedua dia melahirkan laki-laki juga, itu dinamai Simeon karena dia berkata sesungguhnya Tuhan telah mendengar
bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Berarti kan ini berarti kan dia itu bersyukur, tapi itu masih ada rasa apa ini? Sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Dia sih ngerti kan, maksudnya di dalam hatinya dia itu sih ada rasa aku ini nggak dicintai, tapi Tuhan dengar aku ini nggak dicintai, tapi Tuhan itu lihat aku ini terus yang ke anak ketiga dia melahirkan lagi anak laki-laki, terus dinamai Lewi. Terus dia itu berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Saat dia melahirkan Lewi, dia itu sudah ada kayak gini. Kali ini suamiku akan lebih erat kepadaku. Berarti saat itu erat atau enggak? Belum kan? Karena dia bilang, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku. Berarti dia itu aku ini nggak dicintai, tapi aku ini masih ada harapan. Dia punya pengharapan di dalam kesedihannya. Anak yang terakhir, bukan anak terakhir, kemudian dia itu anak keempat, dia melahirkan seorang lagi anak laki-laki dinamai Yehuda. Dia berkata, Lea bilang gini, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu, ia tidak melahirkan lagi. Nah, waktu Lea melahirkan anak yang keempat namanya Yehuda, dia itu sudah di tahap feeling blessed, dia itu sudah di tahap grateful, dia itu sudah terserah suamiku mau cintai, papaku nggak mau cintai, tapi aku bersyukur. Dia itu sudah di tahap bersyukur, sudah nggak ada namanya lagi kepahitan di dalam hatinya, karena dia itu sudah bisa mengucap syukur. Jadi endingnya dia itu mosok langsung bisa mengucap syukur enggak, tapi dipupuk pelan-pelan. Jadi dari kayak yang dari anak pertama itu dia bilang, meskipun suamiku begini, keluarga aku begini, tapi Tuhan lihat. Meskipun gini, tapi Tuhan dengar. Meskipun gini, tapi aku punya pengharapan. Sampai endingnya dia bilang, aku bersyukur ke Tuhan, kayak gitu. Jadi Yehuda lahir itu artinya pujian. Lea sudah merasa cukup, dia bisa menerima dirinya apa adanya, dia bisa mengasihi orang-orang yang ada di sekelilingnya, mau mereka mengasihi dia atau enggak, tapi dia sudah ini namanya berserah kan, dia sudah penuh, ya itu pintar ini ibu gembala. Ya itu kalimatnya ya itu penuh jedok misalnya sampai meluber. Nah, kalau kita cerita ini dari Lea ya, kalau kita lihat itu sampai terakhir, jadi aku suka baca Lea ini. Waktu itu baca Lea itu sampai kayak gemes, ambil gregetan, ambil ya apa wis iku campur-campur. Bayangno Lea di posisi Lea itu enggak gampang, itu hal yang sulit, tapi endingnya itu yang aku bikin happy itu ya, di endingnya di kejadian 49 akhir hidup Yakub itu dimakamkan bareng Lea loh, bukan bareng Rahel. Jadi ditulisnya di kejadian 49 ya, dibaca di kejadian 49 di kejadian 49. Nah, yang terakhir yang ayat 29 ya. Yakub meninggal dan dikuburkan. Perikopnya itu kan gitu. Ayat 31. Disitulah dikuburkan Abraham beserta Sarah istrinya. Disitulah dikuburkan Ishak beserta Ribkah istrinya. Jadi papa mama Yakub kan. Di situ juga kakeknya juga di situ. Dan disitulah juga kukuburkan Lea, ladang dengan gua yang ada di sana telah dibeli dari orang Het. Jadi tulisnya di Alkitab, dia dikuburkan sampai hari terakhirnya menutup usia, itu bareng Lea, bukan bareng Rahel. Gitu, keren ya. Terus dari keluarganya Yakub ini, yang tokoh Alkitab yang kedua di keluarga Yakub itu dari saya pribadi belajar dari si Esau.
Jadi Esau itu kayak di Alkitab itu kan ketoknya jahat. Mestinya ya nggak jahat-jahat soro. Dibudoi dia itu ya. Jadi kan gini, Esau sama Yakub itu kan memang dari awalnya orang tuanya itu kan diceritakan mereka nggak punya teladan yang baik dari orang tua. Jadi orang tuanya itu saling pilih kasih. Kalau yang papanya ngepro ke Kokoni, kalau yang mamanya ngepro ke ADE, bahkan ADE bisa kong kali kong ambek mamanya buat nipu papanya supaya Kokoe nggak dapat blessing. Itu kan kayak nemen sekali, nemen banget gitu ya. Maksudnya gini, kalau papa mama itu kalau kita zaman kecil itu kan pasti dibilangin sharing. Ini malah nggak boleh sharing. Ini malah ambilen singitno. Dengan ada. Jarang terjadi. Hampir nggak pernah ada. 1 banding 1 juta. Ya kan? Kalau umpamanya kita punya anak, para orang tua yang di sini punya anak, masa mau bilang, umpamanya Jason, Vanessa, beli es krim 1. Pokoknya minta. Sharing kan? Sharing. Masa mau dibilang, singit mau makanan di dalam kamar aja sampai kokomu tahu. Ya kan? Itu kan berarti ini dari kecil itu mereka sudah ada lah. Pasti kayak ada kayak gitu. Saking ini kan di Alkitab dibilangin jedoke di sana. Waktu mereka itu, jadi kayak dicatat itu hak kesulungan si Esau sama blessing yang dari si Ishak, blessing dari papanya itu. Nah, di Kejadian 27 ayat 41 itu setelah Ishak memberikan blessing buat si Yakub, Esau itu jadi dendam. Dia itu bilang di dalam hatinya, ya, 27 ayat 41. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Jadi dia itu saking dendamnya itu bukan kayak aku gak mau ngomong lagi sama adikku, siwak atau putus hubungan. Siwak itu bermusuhan. Maaf tuh ya. Iya. Jedok itu ketatap. Iya sih. Jedok itu penuh gitu. Full. Ya, full sampai nggak bisa. Oh iya. Siwa itu bermusuhan. Siwa itu nggak mau ngomong lagi atau nggak mau saling bertegur sapa, atau kalau David tadi bilang itu keluar dari kakak, jadi nggak termasuk, nggak dianggap lagi saudara kandung. Nah itu ya paling banter. Aduh, ini kalimat kok paling banter. Banter itu mobil. Nah itu bukan paling banter opo C ngomongnya paling banter. Lanjut dengan jadi paling mentok, paling pol. Paling apa itu namanya? Maksimal. Maksimal itu kan kita kalau musuhan sama saudara kandung, itu kan musuhannya maksimal, nggak bertegur sapa, nggak mau pinjemin duit, nggak mau pinjemin apa, punya mobil nggak mau dipinjemin, punya duit nggak mau dipinjemin, sakit biarin, kan gitu. Mentoknya maksimalnya itu kan sikap kita seperti itu. Nggak pernah sampai ada terbersit, tak bunuh kamu nanti. Kan nggak ada kayak gitu. Semangkel, ayo kon. Semarah-marahnya. Iya, sorry ya, pesan ya. Semarah-marahnya kita itu kita nggak pernah sampai mau bunuh
saudara kandung. Nah, sedangkan si Esau ini saking dendamnya, dia itu sampai mau bunuh si Yakub. Nah kan, nah tapi Tuhan itu bisa loh ubahkan dari orang yang mau bunuh saudara kandungnya bisa jadi lembut, bisa jadi penuh kasih, bisa ngayomi. Buktinya di mana? Nah, buktinya, oke, kita lihat. Jadi di kejadian 32 itu ceritanya Yakub sudah keluar ya dari mertuanya. Yakub sudah keluar dari mertuanya, bawa 2 istrinya, dia mau kembali ke kembali ke rumahnya. Tapi dia itu juga takut sama Esau karena kan waktu dia pelarian, Esau itu kan mau bunuh Yakub. Esau tuh mau bunuh Yakub. Jadi karena takut ketemu Esau, Yakub ini licin ya orangnya. Jadi waktu Yakub mau ketemu Esau, itu dia nggak langsung ada di depan buat hadapin Esau, enggak. Tapi dia utus satu utusan gitu, utusannya dia dibarengi ternak. Yang dia punya itu apa? Ternak-ternaknya sama budak-budaknya itu disuruh maju duluan. Nanti itu yang kayak dipersembahkan buat si Esau. Jadi kayak dia itu kayak nyuap gitu ya. Kalau kita itu kayak nyuap, kalau zaman sekarang ini nyuap, ini tak kasih dulu biar kamu tuh nggak marah-marah amat, biar kamu tuh lupa, biar kamu tuh nggak jadi bunuh aku gitu. Jadi dikirim itu satu utusan ke sana. Utusannya ini nanti dipesenin sama si Yakub. Kalau kamu ketemu si Esau nanti bilang ya, aku ini hambanya Yakub, ini buat kamu gitu. Ceritanya ringkasnya itu gitu. Nah, utusannya pulang laporan sama si Yakub. Gimana nanti ketemu Esau? Oh iya, ketemu Esau. Terus gimana Esau? Terus utusannya bilang Esau bawa 400 orang. Si Yakubnya deg-degan kan. Dia tuh mikir kan karena dia itu takut dari awalnya dia berangkat kan dia sudah takut. Meskipun terus dikasih tahu lagi sama si utusannya kalau si Esau ini bawa 400 orang. Dikiranya si Yakub dipikirannya wah mau diserang aku. Kan gitu kan. Jadi Yakub bagi 2 tuh rombongannya. Bagi 2 rombongannya. Ini saya ngaku bikin gregetan lagi sama si Yakub itu ya. Bikin 2 rombongan di kejadian 33. Di kejadian 33 dia itu bikin rombongan, tapi rombongannya tuh nggak masuk akal. Jadi ya di kejadian 33 ayat yang ke 1 sampai 3 ya. Itu kan ceritanya gini. Yakub pun melayangkan pandangannya, lalu dilihatnya Esau datang dengan diiringi 400 orang. Maka diserahkannya lah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel serta kepada kedua budak perempuan. Jadi dia bagi 2 golongan, dua rombongan. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu bersama anak-anak mereka di muka, Lea bersama anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel bersama Yusuf di belakang sekali. Bayangkan. Bumencekno kan. Jadi itu sampai endingnya itu si Lea itu ditaruh di depan. Rahel sama dia itu di belakang. Bayangkan. Jadi mungkin kalau dia sambil mengamati yang dikorbankan dulu itu Lea loh. Yang dikorbankan dulu itu Lea yang ditaruh di depan. Dia sama Rahel di belakang. Yakub. Jadi ini gemes loh, karena si Yakub itu gemes gitu. Nah, tapi si Esau ini ternyata apa yang ditakutkan sama si Yakub buat dendamnya Esau itu nggak terjadi gitu loh. Karena di ayat 9, di ayat yang ke-9 itu Esau sudah ketemu sama Yakub ya. Terus ayat 8 gini, berkatalah Esau, apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi? Jawabnya, untuk mendapatkan kasih tuanku. Tetapi kata Esau, aku mempunyai banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu. Dari orang yang mau bunuh saudaranya, jadi orang yang nggak kepingin apa-apa, bahkan hartanya aja enggak. Jadi dia bilang, aku sudah punya banyak, peganglah apa yang ada padamu. Jadi dia nggak kepingin tuh, hartanya aja nggak kepingin. Terus
ayat yang ke-12, Esau itu malah menawarkan diri ke Yakub buat barengi, menyertai. Baiklah, jadi ayat yang ke-12 itu dibilang gini, kata Esau, baiklah kita berangkat berjalan terus, aku akan menyertai engkau. Dari orang yang mau bunuh saudaranya, jadi orang yang menyertai saudaranya. Menyertai itu kan berarti kayak ngawal ya, bukan ngawal. Menyertai itu barengi, nemenin. Dari orang yang dulunya nggak ada, bahkan pengen bunuh, jadi orang yang mau menemani. Kan itu sudah, dari puterannya itu sudah luar biasa. 180 derajat loh. Ya 180, 360 balik lagi. 180 derajat. Terus di ayat yang ke-15, Esau malah mau kasih pengawal. Mau kasih pengawal buat si Yakub. Tapi Yakubnya nggak mau. Jadi orang yang mau bunuh Yakub jadi berubah, dipulihkan menjadi orang yang nggak pingin lagi hartanya, mengasihi kan. Jadi dia itu jadi Tuhan itu sanggup mengubahkan hati Esau dari dendam menjadi penuh kasih, dari dendam jadi kayak menemani saudaranya, menyertai saudaranya, memberikan perlindungan. Kalau kasih pengawal itu kan berarti dia kayak kasih keamanan, buat minjemin keamanan, memberikan keamanan. Pengawal-pengawalnya itu mau dikasih ke si Yakub. Kan itu kan kayak kalau nggak Tuhan yang ubahkan, kalau Tuhan bukan Tuhan yang menjamah, si Esau nggak ada lagi. Gitu. Itu yang aku belajar dari si Esau. Nah, yang terakhir, meskipun gregetan, meskipun mangkel sama si Yakub, tapi juga bisa belajar banyak dari Yakub. Yang aku belajar dari si Yakub itu ada perubahan karakter dari Yakub. Gimana taunya kok ada perubahan karakter? Jadi gini, kalau di search di Google, awalnya sebelum aku search di Google itu aku penasaran karena ada di ayat Alkitab di waktu si Esau marah itu dia bilang ke papanya itu gini, makanya nggak heran namanya dia Yakub. Loh, kenapa memangnya kalau namanya Yakub? Jadi aku search tuh di Google. Yakub itu kalau di search di Inggris nggak keluar, di versi The Message nggak keluar, NLT nggak keluar, NIV nggak keluar. Di search di Google kalau di bahasa Ibrani itu artinya cerdik, tapi kayaknya kok konotasinya lebih ke negatif menurutku ya. Tapi itu aku nggak ngerti pasti. Tapi itu kalau di Google itu artinya kalau bahasa Ibrani itu cerdik. Tapi menurut pemahamanku cerdiknya dia itu lebih ke negatif. Kenapa kok nggak ke positif? Karena Esau kan bilangnya gitu. Esau kan bilangnya makanya namanya si Yakub, cocok wis, kan kayak gitu. Kayak kasarannya kan gitu, cocok wis namamu Yakub, kayak gitu kan. Jadi kayak itu kan pasti kayak konotasinya tuh konotasi yang negatif, bukan konotasi yang positif. Mungkin kalau cerdik itu kayak gini mungkin ya. Kalau kan ada beberapa orang itu kan gini. Misal ya kayak aku pernah gini, ditawarin temenku gitu ya, ayo ikut ya bultang gitu ya, di mana di sini hari ini, nggak bisa, terus dipaksa, oh ya wes hari ini hari Selasa gantian gitu ya, lumayan. Nah jawabanku itu padahal gini, ya wes nanti dilihat ya wes nanti dilihat. Jadi kan kayak ya wes nanti dilihat. Tapi temanku itu nyampe ke temanku lagi, itu bukan gitu. Jadi tidak ditanyain gini, Vero ikut bultang? Iya katanya. Ngerti kan maksudku? Jadi kayak mungkin si Yakub ini juga ada gininya. Jadi dia orang yang cerdik itu kayak memanfaatkan. Jadi kalau dibilang, tapi nanti kalau dia dibilang, loh kan Vero bilangnya iya. Loh, iya memang aku bilangnya iya, betul itu memang iya wis. Tapi nanti dilihatnya itu nggak dikasih tahu. Jadi dia cuma bilangnya ya wes, ya Vero iya berarti. Jadi cuma ngambil penggalan kata. Kayak pemahamanku waktu itu sih, oh ya mungkin sih Yakub itu kayak gini.
Kan orang cerdik itu kan bisa kayak banyak macam di dunia ini kan. Nah, cuman jadi si Yakub itu tumbuh di keluarga yang papa mamanya nggak bisa kasih keteladanan dari Ishak dan Ribkah, itu juga bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang kayak gitu loh. Karena dari kecilnya dia itu sudah diperlihatkan, sudah dididik dengan cara yang seperti itu. Kayak gini, jadi misal kalau dari Yakub itu dia itu berubah karakternya dari Yakub yang artinya cerdik sampai dikasih nama jadi Israel, bapa 12 suku Israel. Tuhan pakai Yakub, Tuhan pulihkan karakter Yakub. Saat Yakub itu dekat terus sama Tuhan, dengan setiap kegagalan, dengan setiap kekurangan yang dia miliki, tapi dia itu terus nempel sama Tuhan. Tuhan itu bisa pulihkan kehidupannya, Tuhan bisa pakai dia dalam setiap kegagalannya, karakternya bahkan bisa diubahkan, bahkan dia itu dari Yakub jadi ke Israel. Dari Yakub juga bakal lahir 12 suku Israel kayak gitu. Kita lahir dari punya orang tua yang seperti apa itu kan kita nggak ngerti, kita nggak bisa nolak. Tapi yang bisa kita pilih itu adalah jaga sikap hati, terutama buat kita yang sudah lahir baru, sudah mengerti tentang kebenaran. Kalau keselamatan memang dari Tuhan, tapi kita sendiri juga harus mengerjakan keselamatan yang telah kita terima. Puji Tuhan kalau ada beberapa dari kita, banyak dari kita, dari lahir sudah mengenal Tuhan, dari lahir sudah mengenal gereja, tapi juga bukan titik aman buat orang-orang yang sudah dari lahir mengenal Tuhan. Karena selama kita hidup, itu nggak ada namanya titik aman. Selama kita hidup itu, hidup kita masih bisa diporak-poranda oleh kuasa si jahat. Kalau kita melenceng sedikit, kalau kita lalai, kalau kita kendor, bahkan kalau saat kita mundur, akan ada banyak godaan dari kehidupan kita yang kelihatannya aman, tetapi sebetulnya nggak aman. Banyak dari kita itu dekat ke Tuhan, dibilang dekat ke gereja iya, pelayanan iya, tapi hati kita di sana atau enggak? Tapi hati kita itu melekat beneran atau enggak? Jadi kita itu harus benar-benar nempel terus sama Tuhan. Nggak boleh merasa kalau diri kita itu sudah aman, karena setiap kita nggak ada yang aman sampai kita itu tutup usia. Jadi kesimpulannya dari keluarganya si Yakub, dari kalau di rundown dari poin yang pertama dari karakternya si Lea, itu saya belajar tentang mengubah ratapan menjadi pujian, mau bersyukur dulu untuk setiap kekurangan yang ada. Terus habis gitu kalau dari Esau, Tuhan sanggup ubahkan dendam menjadi hati yang penuh kasih. Dari dendam yang ingin bunuh saudaranya menjadi mengasihi sekali saudaranya. Terus kalau yang dari Yakub, ada perubahan karakter si Yakub saat kita itu terus dekat sama Tuhan. Tuhan tuh menggenapi janji-janjinya melalui orang-orang yang nggak perfect. Mereka itu nggak perfect. Mereka itu ada cacat celah. Mereka sama seperti kita, tapi Tuhan itu pakai setiap kegagalan, setiap kekurangan yang ada di dalam diri kita, yang ada di dalam keluarga kita, untuk menjadi kepanjangan Tuhan. Asal kita itu bersedia untuk terus mendekatkan diri ke Tuhan. Terima kasih. Oh, biasa sudah cukup. Thank you ya Vero ya. Ya tadi yang di-sharingkan Vero terberkati ya.
Dari setiap kita lahir dari keluarga yang tidak sempurna, bahkan kita sendiri pun tidak sempurna, jauh dari sempurna. Ya kayak si Yakub ini ya, dia penipu, dia juga manipulatif, dia juga pengecut, ya. Dari karakter-karakter yang buruk-buruk kayak gitu, tapi Tuhan tuh sanggup ubahkan. Yang paling Tuhan dia tuh hatinya, mau berubah enggak. Yakub ini perubahan karakternya luar biasa ya. Jadi seseorang yang penipu, manipulatif, pengecut, pembohong, tapi bisa menjadi seseorang yang dipakai Tuhan. Karena Tuhan lihat hatinya itu mau berubah. Jadi setiap dari kita, kalau kita mau berubah, Tuhan tuh pasti pulihkan hidup kita. Kok itu sudah pasti. Itu enggak ada kata, nanti aku dipulihkan, enggak ada. Begitu kita mau berubah, kita pasti dipulihkan. Dipulihkan ekonomi kita, pekerjaan kita, dipulihkan pernikahan kita. Itu kalau kita memang mau sungguh-sungguh berubah, karena Tuhan tuh melihat hati, bukan melihat dari apa yang nampak manusia aja. Tuhan tuh lihat kesungguhan hati kita mau berubah apa enggak. Ya itu. Terus aku juga menambahin nanti yang tanggal 30 September itu kita di ini ya sudah di Baratajaya itu sudah fix karena sudah di DP. Jadi dan itu di lantai 2. Jadi kita bisa bawa teman, kita bisa bawa saudara kita fellowship di sana. Ya, juga nanti kita ya sudah buat souvenir nanti ya. Untuk anak-anak ada sendiri. Cepetan dah, Cek. Aku ngomongnya aku perlambat ya. Oh, jamnya. Nah, jamnya ini mungkin aku buat jam 7, tapi nanti dinernya itu jadi jam 7.15 itu aku sudah minta waitersnya untuk ini loh, kan prasmanan ya untuk makanannya, jadi 7:30 tet itu tak harapkan sudah dinner, memang sudah dinner. Karena kan kita di sana itu kan sewa, jadi terbatas waktunya. Kalau di sini mungkin mau malam enggak apa-apa, tapi kalau di sana itu kan 9:30 ya, paling enggak jam 10 itu kan sudah selesai bersih semua. Jadi kenapa jamnya itu tak bikin jam 7, nanti jam 7.15 itu 7:30 itu dinernya kayak gitu. Tapi ya tolong on time ya, karena bukan tempat kita. Ini kita sewa, ada batas waktunya gitu aja sih. Oke, itu kita lanjutkan dengan doa CG. Yeyen. Yen. Ya. Dibuka videonya, Yen. Ya, sebentar. Udah. Gelap, Yen. Oh, belum. Udah. Oke. Ya, Yen mulai ya doa CG ya. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah di-sharingkan hari ini agar bisa jadi pengingat dalam kehidupan kami sehari-hari. Walaupun kami tidak sempurna Tuhan, ubah kami Tuhan agar kami bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Begitu juga dengan saudara-saudara kami Tuhan. Berkati semua Tuhan. Berkati keluarga-keluarga CGC 159 Tuhan. Biarkan setiap kami yang tidak dapat hadir hari ini, yang sakit Engkau sembuhkan, dan yang ada keperluan yang tidak dapat datang, tetap Engkau sertai sehingga kami dapat berkumpul lagi di pertemuan CG selanjutnya, Bapak. Berikanlah juga agar setiap keluarga CG yang sedang dalam pergumulan, di dalam keluarga dan pekerjaan agar mendapatkan jawabannya terbaik dari-mu Tuhan. Berkati juga anak-anak CG Kid, Tuhan, beri mereka perlindungan dan kesehatan, jauhkan dari semua yang jahat. Biarkan mereka semakin mengenal-Mu Tuhan dan dapat menjadi anak-anak yang hidup hidup dengan baik dan benar di jalan yang hidup baik dan benar di jalan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin.
Ayo kita berdoa, yuk. Kita doa berkat ya. Ayo kita berdoa. Putushinera pada kaya para putushine kara paya para putushine rabaya la para kira pada kaya putushine raya putushine rabaya para kara putushine kara paya para Tuhan. Satu tidak kebetulan Tuhan, kami bisa bersekutu malam hari di sini Tuhan. Roh Kudus Engkau yang menuntun kami sehingga kami bisa merasakan hadirat-Mu Tuhan, mendengarkan firman-Mu atas hidup kami. Biarkan kami bertumbuh dengan firman yang dibagikan malam hari ini Tuhan. Tanah hati kami Tuhan menjadi tanah yang gembur, sehingga firman yang ditaburkan malam hari ini membuat perubahan hidup Tuhan, sehingga kami bisa lebih lagi Tuhan menjadi seseorang yang lebih baik lagi sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Tuhan Yesus, kami berdoa agar setiap dari jemaat-Mu C159 baik yang online maupun onsite Tuhan, pakai kami untuk menjadi kepanjangan tangan-Mu ya Bapa. Pakai lidah bibir kami untuk terus menjadi saksi-Mu di dalam nama Yesus. Biarlah kehidupan kami ini Tuhan menjadi firman yang hidup bagi orang lain Tuhan. Kehidupan kami Tuhan ini bisa menjadi berkat buat orang lain. Di dalam nama Yesus Tuhan, Kau pakai kami Tuhan, Kau berikan kami roh keberanian Tuhan untuk memberitakan, untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada, saat kapanpun Tuhan, biar Kau pakai kami di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk Doming yang minggu depan Tuhan pulang ke Sabu sampai Oktober nanti, kami berdoa untuk istrinya yang melahirkan ya Tuhan. Biarlah istrinya bisa melahirkan dengan lancar Tuhan, normal, tidak terjadi satu apapun di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya di Sabu nanti Tuhan akan ada dokter perawat-perawat yang terbaik yang bisa menangani Tuhan Yuli di dalam nama Yesus. Tutup bungkus dengan darah Yesus dalam setiap proses kelahiran Yuli ya Bapak. Kami percaya bahwa anak yang dilahirkan dalam keadaan sehat, tidak ada virus, tidak ada sakit, tidak ada alergi, normal dalam nama Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur, sungguh suatu sukacita malam hari ini Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk CG Kids agar setiap anak-anak CG Kids tumbuh menjadi anak-anak yang mengasihi Engkau, anak-anak yang berintegritas, anak-anak yang melayani Engkau, anak-anak yang mau berubah dan bertobat Tuhan, yang dalam hidup mereka, karakter mereka menjadi karakter Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Thank you semua. Oh, foto. Oh iya ya, bentar foto ya, sebentar ya. Foto ya. Ayo. Dom. Oh, San, aku tak ngomong soal Pak Andreas yo, bentar. Ayo. Bisa tolong dibuka kameranya. Yang aku kurang. Aku kemana ini? Aku duduk mana? Berdiri dah. Oh. Iki dah. Duduk ae. Ngene ta, ngene ae. Sabar ya, maaf ya sebentar. Lah ngene ketok, ngene mau ketok. Sudah sampai anakku jawab. Sebentar.
Tadi sudah tanya ini kan? Belum ya? Besok tak tanyaan. Jadi itu toh tim doa neka itu doa keliling di Madiun. Bakal ada itu Pak Luhut itu, Pak Luhut ini stay. Jadi mungkin dia single fighter. Ah iya, ketok. Ayo Niel, sini Niel. Ketok gak? Loh gini loh, saya ini. Ayo sini. Ya siap. Sebentar. Ayo. Saya. Ketok gak? Ketok ya? Ketok. Kaget. Oh, David nunduk. Sudah. Apa-apa kok gak apa-apa nanti ada doming. Ya wes. Komputer itu. Ya. Tuh 2. Kita ke doming. Ya, kita ke doming. Ya. 1. 1. Gaya bebas Ini sempit. namanya mati gaya. Ya. Oh ya. Ya. Ayo. Oke. Thank you ya semua sampai ucap Beni Cekar wis ngantuk. Karista sampai ketemu ya. Ucap Beni nih. Oh iya, ucap Beni. Ayen, terima kasih ya. Dahsyat doanya Yen. Minggu depan lagi ya. Harus sering-sering ya. Karista sebangsa sama aku. Iya. Ngerti nggak dia? Iya. Baru nanti tanya ketika terakhir. Apa ya Ima? Ono. Aduh. Ya Yen, thank you ya. Sehat-sehat Yen sampai melahirkan.